Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dan Jumat rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat iman dan Islam yang diberikan pada kita semua, sehingga sampai pada siang hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah, melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam rangka kita meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua yang kita berharap mampu berqudwah pada beliau dan kelak di akhirat nanti layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, selaku khatib nanti berwasiat pada kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara kita menjalankan segala Allah perintahkan pada kita dan menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita mendapat dua keberuntungan di dunia ibadah dengan penuh ketenangan, dan keberuntungan di akhirat mendapatkan balasan jasa yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dan Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwasanya tidak ada satu manusia yang sempurna di muka bumi ini kecuali disertai dengan sifat-sifat buruk yang memberikan sebagai fitrah baginya. Di antara sifat buruk manusia adalah adanya sifat hasad, sifat iri, sifat dengki. Dimana kita tahu bahwasanya ketika bicara bagaimana cara kita membenahi fitrah dan naluri kita sebagai hamba Allah ini, maka kita harus mampu menghindari dua sifat dasar manusia yang buruk. Yang pertama, sifat dasar yang buruk yang merupakan hak Allah SWT, itulah syirik. Oleh karena ada ungkapan dikatakan syirik itu bisa menghancurkan tatanan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang merupakan hak-hak adami, hak manusia, sifat hasad. Dan sifat hasad juga bisa menghancurkan tatanan kehidupan basyariah sebagai manusia itu. Maka dari Allah SWT memberikan satu ultimatum pada kita. Ketika kita hidup sebagai orang yang beriman dan kita sadar kita punya saudara yang beriman juga, maka Allah nyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Hasr 10 dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Adapun orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, jika mereka berdoa hendak mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami dan juga dosa orang-orang atau saudara kami melalui kami dalam konteks keimanan ini. Sehingga kewajiban bagi kita senantiasa sebagai generasi penerus
generasi pelanjut yang hidup sampai akhir zaman nanti kita nggak tahu kapan berakhir. Maka dalam berdoa kita jangan lupa kita doakan orang-orang terdahulu kita dan konteks keimanan ini. Itulah perintah Allah. Jika lanjutkan dengan larangannya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan jangan kau jadikan ada sifat dengki dalam hati kami dan mereka-mereka ya Allah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah SWT Maha Rauf, Maha lembut, Maha sayang kepada hamba-hambanya itu. Sehingga yang namanya hasad dan dengki merupakan penyakit kepada umat manusia ini. Wajar ketika Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, iyyakum wal hasad, hindari kalian sifat hasad itu. Fa innal hasada yakulul hasana kama takulun nar al hatab. Karena sifat hasad tersebut bisa memangkas, bisa menghilangkan segala bentuk kebajikan yang kita pernah ukir di dunia ini, sebagaimana layaknya api membakar kayu bakar. Inilah jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, khatib pada siang hari ini mengajak kita merenungi kembali tentang fenomena bahaya hasad dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial ini. Jamaah dan jemaat rahimakumullah, kita tahu bahwasanya sifat hasad itu tidak hanya berbentuk sifat-sifat pribadi manusia, tetapi sifat hasad juga bisa berbentuk penyakit kelompok, penyakit golongan, di mana terminologinya hasad merupakan tamani zawalin nikmah minal mahsud. Keinginan seseorang agar nikmat yang dia hasadkan itu hilang dari orang tersebut. Sehingga kita katakan orang yang hasad seperti ini, dia tidak pernah tenang hidupnya, tidak pernah bisa merasakan nikmatnya hidup, tidak pernah merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pepatah mengatakan al-hasud la yasud. Orang yang hidupnya syarat dengan hasad tidak bisa merasakan menguasai nikmat yang memberikan kepada dirinya itu. Inilah kita katakan sifat dasar manusia yang melekat dari kita semua. Oleh karena itu, lagi-lagi kita harus memahami bagaimana ketika Rasulullah SAW memberikan satu ultimatum ancaman pada kita sebagai makhluk sosial ini. Dalam sabdanya beliau mengatakan, dabba bainakum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha hiyal haliqah. La aqulul haliqah allati tahliqu syar wa innamal haliqah hiyallati tahliqu ad-din. Rawahu Tirmizi. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, dabba alaikum akan datang kepada kalian, merangkak pelan-pelan hidup di antara kalian semua, yang sifatnya da'ul umam, penyakit umat sebelum kalian. Itulah dua hal, al-hasad wal baghdha, sifat iri, dengki, dan sifat permusuhan. Sehingga Rasul mengatakan hiyal haliqah, dia merupakan pangkas atau memangkas dan mencabut segala sesuatunya. Maka Rasul mengatakan fala aqulu al-haliqu allati tahliqu syar. Yang aku maksud bukanlah mencukur dari rambut-rambut seseorang, tetapi al-haliqah hiya inma tahliqu ad-din, yang dapat mencukur aturan dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu bahaya sifat hasad pada manusia. Oleh karena ketika kita berupaya untuk memahami bagaimana cara menghindari sifat hasad tersebut, minimal kita tahu bahaya hasad tersebut. Yang pertama, bahayanya terhadap diri kita sebagai individu ini. Sandarannya adalah kita lihat bagaimana ketika sifat hasad itu muncul, ternyata anak Adam mampu membunuh saudaranya sendiri. Kita kisahkan tentang bagaimana ketika anak Adam berupa Qabil dan Habil, di mana Qabil menjadi objek pembunuhan Habil ini. Yang Allah katakan dalam firman-Nya, fatawu atau nafsu qatla akhi faqatalu fa asbah minal khasirin. Karena Habil atau karena Qabil merasa dirinya menjadi orang-orang yang sangat disegani saat itu, dan dia akhirnya terbawa dengan segala emosinya. Dan setelah kita lihat terjadi pembunuhan terhadap saudara anak Adam, pada mereka baru terbatas kehidupan mereka sendiri. Ini semuanya muncul karena sifat hasad melekat pada manusia itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika seorang sudah dihinggapi dengan sifat hasad ini, maka kebahagiaan pun tidak akan dia miliki. Kenapa tidak bisa bahagia? Tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pernah merasa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu melirik nikmat yang memberikan pada orang lain. Inilah penyakit hasad bagi kita sebagai manusia. Dan kemudian yang kedua, muncul sifat takabur, sifat arogan.
Ketika orang memiliki sifat hasad, dia akan merasa bangga dengan dirinya. Tidak boleh melihat orang lain bahagia dalam kehidupan itu. Sehingga istilahnya seorang memiliki sifat hasad, hidupnya selalu SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kenapa? Karena dirinya tidak pernah merasa puas dengan Allah berikan berupa nikmat itu. Dan kemudian orang yang memiliki sifat hasad, dia akan selalu berdusta untuk mencari satu hal. Maka wajar ketika sekarang mendapatkan banyak orang berdusta. Kenapa dia berdusta? Tidak ingin orang lain mendapat nikmat apa yang didapatkan hal itu. Karena dusta itulah yang membuat manusia berbuat apa saja. Bahkan wajar kata Rasulullah, ra'sus dzunub al-kadzib. Bapak moyangnya dosa adalah dusta. Karena ketika seorang sekali berdusta, tidak cukup sekali itu. Dia akan terus melakukan pendustaan tersebut. Dan berikutnya juga dia tidak akan merasa tenang hidupnya sehingga menyesal di kemudian hari. Ingat jamaah rahimakumullah, bahwa penyesalan seseorang setelah akhir hayatnya tidak membuahkan apa-apa kecuali dia harus mendapatkan ancaman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit hasad yang sangat berbahaya pada kita sebagai seorang individu ini. Adapun cara sosial, penyakit hasad itu bisa merubah tatanan kehidupan sosial yang disepakati semuanya. Berapa banyak orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kesempatan ketika mereka rela melanggar aturan sendiri. Dia mau melanggar tatanan kehidupan mereka sepakati sendiri. Karena dia tidak ingin ada orang lain menandinginya. Tidak ingin orang lain lebih dari dirinya. Itulah karena sifat hasad. Sehingga aturan kehidupan sosial baginya tidak berarti apa-apa lagi. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya Allah SWT ketika menciptakan kita sebagai manusia dikenal dengan makhluk hukum, makhluk nilai, di mana kita menggambarkan kehidupan kita syarat dengan aturan itu. Oleh karenanya, ketika manusia ingin hidupnya nyaman dan tentram, tidak ada ketentuan lain kecuali syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah turunkan syariat muka bumi ini, tiada lain tujuannya adalah agar mampu menciptakan manusia menggapai dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah kita katakan, ketika orang memiliki sifat hasad untuk kelompok dan golongan, maka secara sosial akan mampu merubah tatanan kehidupan sosial yang sudah disepakati sebelumnya itu. Kemudian berikutnya, seseorang memiliki sifat hasad untuk kelompok-kelompok seperti ini, maka dia tidak menjadi kebiasaan untuk mengelabui orang-orang lain. Karena dia berupaya bagaimana mengekang, bagaimana menahan keinginan orang lain dalam hidupnya itu. Sehingga tidak ada keinginan sedikit pun untuk menghargai pendapat orang lain. Karena lagi-lagi dia merasa angkuh, dia merasa sombong. Dan itu pula yang menjadi dasar bagaimana ketika iblis hendak untuk sujud pada Adam, maka iblis menolak untuk sujud pada Adam karena memiliki sifat sombong dan angkuh tersebut. Apa kata Allah ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud pada Adam? Wa qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lihat bagaimana ketika Allah menghitab malaikat dengan kata, hai malaikat, sujudlah pada Adam. Ternyata di antara malaikat ada iblis yang tidak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbar. Lagi-lagi karena iblis hasad dengan Adam ketika akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah. Di sini kita akan lihat betapa bahayanya dan betapa rusaknya penyakit hasad itu ketika melekat diri manusia, apalagi melekat di bawah sistem dan juga kelompok-kelompok manusia ini. Kemudian yang berikutnya kita perlu memahami bagaimana solusi untuk kita bisa mengambil kesimpulan dari penyakit hasad ini. Yang pertama kita harus sadar bahwasanya kita harus mampu menghargai dan juga memuliakan kelebihan orang lain dan kelebihan kita sendiri. Karena sebagai makhluk sosial pasti ada plus minusnya. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna di muka bumi ini. Kapan dia akan sempurna? Ketika dia bisa menghargai kemuliaan kelebihan dan kemuliaan orang lain. Itulah kita katakan bagaimana upaya yang pertama. Yang kedua, membiasakan diri berbuat ikhlas karena Allah SWT. Karena segala ketentuan nikmat Allah yang aturnya. Bahkan Allah pernah menghitung orang Bani Israel dengan kata ahum yaksimuna rahmata rabbi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Inilah yang Allah berikan nasihat pada kita semua. Jangan pernah kita mengira, menganggap bahwa kitalah yang telah menentukan bagi-bagi nikmat Allah pada manusia ini. Tetapi Allah telah menentukan semuanya. Sehingga tidak akan ada yang dimatikan di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala
kecuali nikmat disempurnakan di muka bumi ini. Keyakinan itulah yang melahirkan keikhlasan pada kita, bahwa jangan pernah melirik harta orang, yang pernah melirik nikmat memberikan pada orang lain, sementara kita melupakan nikmat memberikan pada kita sendiri. Dan akhirnya kita juga harus mampu bahwa jangan pernah kita merasa kalau ada orang bahagia kita menderita, dan kalau ada menderita kita bahagia, karena perbuatan merupakan tipikal orang-orang munafik yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika kita berupaya untuk menghilangkan sifat-sifat syirik, sifat hasad seperti ini, lagi-lagi hindari itu semua, apalagi untuk kolektif keberjamahan kita semuanya. Karena kalau tidak mampu kita lakukan hal seperti itu, dan kita mengikuti nafsu kita sehingga kita membentuk sifat hati bersama kolektif, lagi memberikan peringatan pada kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 82 Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Adapun orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ulur kehancuran mereka perlahan-perlahan tanpa kita sadari, dan mereka nggak tahu kapan akan binasa itu. Itulah apa yang kita ingin sampaikan, kita ingin renungkan pada kita semuanya, bahwa hindari sifat hasad, jauhi sifat hasad, karena sifat hasad akan memangkas segala kebaikan-kebaikan kita pernah ukir di muka bumi ini, dan tanpa kita rasakan ternyata kita terpuruk dengan segala perbuatan kita itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man nahja binaji ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fi sirrikum wa alaniyah la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama salamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali ma fi salahul islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal mulhidin wasyuyu'in wal munafiqin al hasidin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.